Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses, sukses, sukses. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi manajemen dalam perencanaan strategis PT Telkomsel. Penyajian kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Mercu Buana yang diampu oleh Bapak Dr. Latif Hakim ME. Sebelum kami menyajikan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami karena tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri, Rahmat Pujiraharjo, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizik Al-Rashidi. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rifki. Halo teman-teman, nama saya Dovan Gustian. Nah, setelah kita saling mengenal, saatnya kita memasuki pembahasan utama kita, yaitu Sistem Informasi Manajemen dalam Perencanaan Strategis PT Telkomsel. Dalam penyajian kali ini, kita akan mengupas tuntas apa itu Sistem Informasi Manajemen, profil dari PT Telkomsel, perencanaan strategis PT Telkomsel, dan inovasi-inovasi digital dari PT Telkomsel. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Apa sih Sistem Informasi Manajemen itu? Sebelum kita membahas apa itu Sistem Informasi Manajemen, kita bahas dulu apa itu TI atau Teknologi Informasi. Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah Information Technology. Adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Yang akrab dengan kita teknologi informasi adalah komputer dan juga smartphone yang memudahkan kita dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian ada sistem informasi, yaitu kombinasi dari teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta aktivitas manusia, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang kemudian memproses data mentah sehingga menjadi suatu informasi yang bermakna. Dalam kegiatannya, sistem informasi terdiri dari input, yaitu suatu proses mengumpulkan data baik dari internal maupun eksternal perusahaan yang kemudian akan diproses yang akan menghasilkan suatu output berupa data bermakna yang akan menjadi informasi bagi perusahaan melakukan evaluasi, itulah feedback. Jadi dapat disimpulkan, peran dari sistem informasi adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Setelah kita membahas apa itu SI dan juga TI, saatnya kita membahas apa itu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu sendiri adalah seperangkat komponen yang saling berkaitan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung kegiatan manajemen seperti pengambilan keputusan, pengawasan atau controlling, analisis masalah, memvisualisasikan objek yang kompleks, dan menciptakan produk baru. Dengan adanya sistem informasi manajemen, aliran informasi akan bergerak lebih cepat, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi di dalam perusahaan. Sistem informasi manajemen juga memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai berbagai tujuan strategi bisnis, seperti misalnya, yang pertama, keunggulan operasional. Sistem informasi dan teknologi ini menjadi alat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional perusahaan guna mencapai profitabilitas yang tinggi. Yang kedua, ada produk dan model bisnis yang baru. Dengan adanya sistem informasi, perusahaan akan lebih mudah dalam menciptakan produk dan model serta layanan bisnisnya. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan konsumen dan juga pemasok. Dengan adanya sistem informasi, perusahaan akan lebih mudah berkomunikasi dengan konsumen dan pemasok baik secara offline maupun secara online. Komunikasi ini akan menciptakan hubungan yang baik sehingga menumbuhkan loyalitas bagi konsumen ataupun pemasok. Nah, peran sistem informasi manajemen yang keempat berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi dan teknologi ini memberikan data real time bagi perusahaan sehingga membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang baik. Peran yang kelima ada keunggulan kompetitif. Sistem informasi dan teknologi menjadi alat bagi perusahaan dalam menciptakan produk dan juga layanan yang berkualitas. Produk dan layanan yang berkualitas ini akan menjadikan perusahaan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. Contohnya adalah Apple yang semakin menjadi pemimpin dalam pasar smartphone. Dan yang terakhir, ada peran bertahan hidup atau peran dalam kelangsungan hidup perusahaan. Teknologi informasi yang semakin berkembang membuat perusahaan harus ikut berinvestasi dalam teknologi untuk perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan sampai tertinggal, perusahaan akan kalah bersaing dan tenggelam oleh kompetitor. PT Telekomunikasi Seluler atau yang kita sering sebut dengan nama PT Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi seluler pertama di Indonesia. Mereka didirikan pada tanggal 26 Mei 1995
sebagai bentuk dari kerjasama antara dua BUMN, yaitu PT Telkom dan PT Indosat. Saat ini, Telkomsel berhasil menjadi perusahaan operator terbesar di Indonesia dengan total lebih dari 170 juta pelanggan dan dengan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan memiliki visi untuk memberikan pelayanan dan memberikan solusi gaya hidup digital mobile berkelas dunia yang terpercaya, melalui misi yaitu untuk memberikan pelayanan dan solusi gaya hidup yang melebihi ekspektasi pengguna, memberikan nilai yang lebih untuk para pemegang saham, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, Telkomsel terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produknya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Telkomsel turut membangun ekosistem digital di tanah air. Salah satunya adalah dengan melalui upaya pengembangan DNA atau Device Network dan Application yang diharapkan akan mempercepat terbentuknya masyarakat digital di Indonesia. Bahkan, melalui implementasi teknologi seluler terkini pada saat itu, Telkomsel menjadi provider pertama yang meluncurkan layanan komersial mobile 4G LTE di Indonesia. Saat memasuki era digital, Telkomsel juga mengembangkan bisnis digital. Di antaranya adalah digital advertising, digital lifestyle, mobile financial service, dan Internet of Things. Untuk melayani kebutuhan pelanggan, Telkomsel juga menyediakan call center yang aktif selama 24 jam. Selain itu, Telkomsel juga memiliki akun di berbagai media sosial yang dapat dihubungi oleh para pengguna. Selain itu pula, Telkomsel memiliki Grapari yang tersebar di seluruh Indonesia. DNA tersebut, sistem informasi manajemen pun memiliki peran yang cukup besar dalam mengaktualisasi inovasi-inovasi digital Telkomsel. Beberapa contoh dari inovasi digital Telkomsel yang didukung dengan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Salah satu inovasi digital Telkomsel yang sedang tren saat ini adalah Bayu. Bayu ini merupakan provider digital pertama di Indonesia. Semua pelayanan diberikan melalui aplikasi yang sudah diprogram sedemikian rupa agar informasi dapat disampaikan kepada pengguna dengan menyeluruh. Bayu memiliki konsep dan moto yang disesuaikan dengan target pasarnya, yaitu Gen Z. Strategi Telkomsel berikutnya adalah menciptakan produk digital yaitu My Telkomsel Apps. Melihat pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang sangat pesat mencapai 47% dari 250 juta populasi Indonesia adalah pasar yang sangat besar bagi Telkomsel. Untuk menarik pengguna internet dan smartphone yang sangat besar tersebut, Telkomsel menciptakan My Telkomsel Apps. Dengan aplikasi ini, konsumen mendapat kemudahan dalam melakukan berbagai hal dengan one click buy untuk pembelian pulsa, paket internet, paket SMS, paket hiburan, dan juga hingga paket roaming. Fitur-fitur My Telkomsel Apps. 1. Kemudahan dalam membeli paket internet dan pulsa. Di dalam aplikasi My Telkomsel, konsumen dapat membeli paket kuota internet dan pulsa dengan mudah karena sudah terdapat menu paket. Yang kedua, cek boarding pass. Cek boarding pass juga bisa dilihat dalam My Telkomsel Apps, jadi tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk cek boarding pass. Yang ketiga, menukar poin. Ingin menukar Telkomsel poinmu? Jangan khawatir, karena lewat fitur di halaman hadiah kamu bisa menukar Telkomsel poinmu yang kamu miliki dengan banyak promosi dan banyak diskon yang menarik. Dan yang keempat, reservasi Grapari. Kini konsumen tidak perlu lagi mengantri panjang saat mengunjungi Grapari. Di halaman jelajah, tersedia layanan digital agar konsumen bisa melakukan reservasi Grapari dengan mudah. Konsumen juga akan diberikan daftar beberapa Grapari terdekat dari lokasimu. Yang kelima, diskon pembelian paket. Tidak perlu pusing lagi saat ingin membeli paket internet maupun paket langganan lainnya karena My Telkomsel juga menyediakan beragam pilihan paket sesuai kebutuhan konsumen. Terlebih lagi, paket yang disediakan pun bisa dibeli dengan harga yang murah karena ada diskonnya. Yang keenam, reward extra kuota. Tak berhenti sampai di sana, bagi konsumen yang aktif check-in ke dalam aplikasi My Telkomsel, setiap hari akan dapat reward extra kuota. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan My Telkomsel dalam aktivitasmu
Dan yang terakhir, ketujuh, bantuan customer care. Terakhir, yang terpenting ini, aplikasi My Telkomsel juga menyediakan layanan pelanggan yang aktif selama 24 jam. Jadi, jika kamu menemukan kesulitan dalam mengakses ataupun menggunakan Telkomsel, bisa langsung bertanya dan meminta bantuan langsung via chat dengan Veronica. Perencanaan strategis PT Telkomsel yang memanfaatkan teknologi sistem informasi manajemen selain menciptakan produk digital, juga melakukan kolaborasi guna meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Bentuk kolaborasi yang pertama yaitu dengan Gojek dan Grab, dengan meningkatkan kualitas jaringan dan paket khusus driver yang lebih murah hanya 75.000 per 15 GB per bulan. Dan selanjutnya bentuk kolaborasi yang kedua yaitu berkolaborasi dengan Disney Plus Star. Disney Plus Star adalah layanan streaming film dan serial serupa Netflix milik perusahaan Walt Disney. Layanan tersebut hadir di Asia Tenggara dengan menggandeng Hotstar. Biaya yang diperlukan untuk berlangganan adalah 39.000 per bulan atau 1.999 per tahun. Untuk memanjakan dan menarik konsumen, Telkomsel menyediakan paket khusus yaitu pertama, berlangganan 1 bulan 20.000, bonus kuota internet 33 GB atau tarif normal 25.000. Yang kedua, berlangganan 3 bulan 49.000, bonus kuota internet 39 GB atau tarif normal 55.000. Yang ketiga, berlangganan 6 bulan 79.000, bonus kuota internet 45 GB atau tarif normal 85.000. Dan yang terakhir, berlangganan 12 bulan 139.000, bonus kuota internet 66 GB atau tarif normal 145.000. Jadi, harga di atas sudah termasuk harga berlangganan Disney Plus, sekaligus paket datanya. Pelanggan prabayar maupun pasca bayar Telkomsel dapat melakukan pembayaran paket promo tersebut melalui aplikasi My Telkomsel. Akses menu USSD pada bintang 363 bintang 999 pagar lewat aplikasi Maxstream. Jadi, Link Aja ini sebelumnya bernama Telkomsel Cash atau T-Cash. Ialah layanan keuangan digital dari Telkomsel dan anggota badan usaha milik negara atau BUMN berupa uang elektronik atau e-money. Nah, Link Aja itu bagian dari rencana strategis Telkomsel yang memanfaatkan strategi informasi manajemen berupa produk digital. Link Aja diluncurkan untuk meramaikan dan bersaing di pasar layanan teknologi vintage atau pembayaran berbasis QR kode menyaingi GoPay, OVO, dan Dana. Keuntungan Link Aja, 1. Mempermudah transaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai merchant yang bekerja sama seperti makanan, belanja, tiket kereta api, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, berbagai promo menarik hingga mencapai 50% di beberapa merchant. Yang keempat, memiliki berbagai cara pengisian saldo, mulai dari transfer antar rekening, minimarket, kantor pos, dan lain-lain. Yang kelima, hadirnya promo berhadiah paket data gratis. Yang keenam, mempermudah dalam pembayaran tagihan. Tetapi, Link Aja mempunyai kekurangan, yaitu 1. Masih terdapat banyak merchant yang belum bekerja sama dengan Link Aja. Nah, Link Aja saat ini tengah berupaya menjadi alat pembayar universal yang dimana menyasar ke sektor agnostik. Salah satu hal yang dari awal Link Aja upayakan adalah memahami kekuatan dan mencari use case apa yang bisa ditawarkan ke pasar. Kasarnya, kita harus tahu target market pasar kita itu siapa. Nah, Link Aja lebih berfokus kepada pengadopsian sektor seperti pembayaran, transportasi umum, kereta, transaksi SPBU, jalan tol, dan lain-lainnya. Ini artinya, Link Aja dibuat agar tidak terpaku hanya satu atau beberapa ekosistem digital tertentu seperti yang dilakukan ketiga pemain besar lainnya. Strategi ini diharapkan mampu menjangkau seluruh target konsumen Link Aja terutama di kalangan generasi milenial. Dan perencanaan strategis PT Telkomsel yang memanfaatkan sistem informasi manajemen yang terakhir yaitu adalah The Next Dev, bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas sosial teknopreneur lewat pengembangan diri, pendalaman penelitian, dan pengembangan pengguna, desain sprint, branding pengembangan produk, dan model bisnis. Tujuan utama dari The Next Dev bukanlah untuk profit, melainkan meningkatkan brand image di mata masyarakat. The Next Dev mengundang pemuda Indonesia untuk bergerak bersama melalui ide dan inovasi
dengan dampak sosial untuk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Beberapa startup yang sudah dijalankan oleh The Next Dev yaitu adalah 1. Custom, sebuah platform yang menghubungkan penjahit dan konveksi kepada pelanggan dan pemangku kepentingan fashion lainnya, telah menghasilkan 1.000 lapangan pekerjaan hingga saat ini. Dan yang kedua adalah Lactashare, sebuah platform yang menghubungkan donor ASI dengan penerima, telah berkontribusi dalam peningkatan layanan kesehatan dengan membantu lebih dari 100 orang yang membutuhkan ASI agar bayi mereka mendapatkan donor yang tepat pada waktunya. Dan yang terakhir adalah Sekolah Coding, platform pembelajaran online untuk pemrograman dasar untuk desain web dan pengembangan, telah berkontribusi dalam kemajuan dalam pendidikan dengan membantu 65.000 siswa meningkatkan kondisi kerja dan hidup mereka. Dari pemaparan materi yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Telkomsel menggunakan sistem informasi dalam perencanaan strategisnya. Sistem informasi tersebut diaplikasikan dalam inovasi-inovasi digital Telkomsel. Di antaranya adalah Bayu, My Telkomsel App, Link Aja, kerjasama dengan Mitra Ojol, Disney Hotstar, dan campaign The Next Dev. Melalui produk dan campaign tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dari Telkomsel, dan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produk yang ditawarkan oleh Telkomsel. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sistem informasi manajemen dalam perencanaan strategis Telkomsel. Semoga yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi audiens sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses, sukses, sukses!